akan kembali lagi Ibu Medina Susani, yang dimana kemarin dari kaitannya dari laporan saya sebelumnya belum selesai, tapi kemarin adanya mediasi, tidak ada jalan keluar, melainkan menambah masalah baru. Kenapa saya buat laporan? Karena beliau buat laporan juga di Polres Jakarta Selatan, dugaan saya menganiaya. Setelah itu saya merasa saya tidak pernah menganiaya dia dan tidak pernah menyentuhnya sedikit pun. Justru dia yang mencoba menyentuh saya dengan berkata-kata kasar, sangat kasar sekali bahasanya. Dan itu tidak dilakukan satu kali, baik di chat, baik di ketemu langsung pada saat keributan ini. Setelah itu kami keluar, saya jalan dengan Bang Ramzi, saya juga diterakin dengan bahasa dan kata-kata kasar di depan banyak. Oke, ini laporannya jadinya apa? Tentang apa nih? Ini laporan kita, pasalnya yang kita laporkan pasal 310, 311, pasal 335 dan pasal 220. 220 kaitannya adalah laporan palsu. Saya menduga sudah membuat laporan polisi ada informan saya menyatakan bahwa sudah buat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, jadi kita buat laporan ini untuk menindaklanjuti atas laporan polisi yang dia buat. Hanya laporan palsu. Ya, tadi yang saya sudah disampaikan Marisa, bahwa tadi perbuatan-perbuatan yang di awal disampaikan Marisa, saya lengkapi lagi, ada juga laporannya pasalnya 310, 311, 335, dan 220. Nah, itu adalah fitnah, pencemaran nama baik yang dilakukan Mbak MZ, di mana kemarin ada proses mediasi, malah menggunakan kalimat-kalimat kasar dan seterusnya, bahkan mencoba untuk memprovokasi, bahkan Marisa tidak pernah menyentuhnya. Bahkan dia menyebarkan di Instagram bahwa katanya saya gebok dia. Saya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Maka dari itu saya datang kembali ke sini ke SPKT untuk membuat laporan kembali bahwa kita serahkan aja ke pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah, kan akan diketahui. Karena saya merasa saya tidak memukulnya, tidak menyentuhnya sama sekali. Bahkan dia yang mencoba untuk menyentuh badan saya, menendang saya. Saksinya ada, mungkin ada bukti-bukti yang lain. Dan dari hari itu, malamnya, setelahnya itu dia selalu melontarkan kata-kata yang tidak pantas, sangat tidak pantas. Yang dimana dia itu kan terlapor ya Bang. Dia terlapor saya. Dia terlapor. Nah, dimana kalau seharusnya kan normalnya dia saya laporkan mediasi, harusnya kan dia yang minta maaf ke saya. Bagaimana saya agar mencabut laporannya? Kok malahan saya difitnah baru? Karena kan yang sebelumnya dia fitnah saya nih, biar kelihatan nih makin jelas. Yang sebelumnya saya difitnah dengan berbagai macam fitnahan dia, saya laporkan. Kedua, dia fitnah saya lagi, katanya saya telah menganiaya dia. Sudah ada dia buat laporan di Polres Jaksel. Sudah siapkan bukti-bukti apa nih dari Pak Cep? Bukti-bukti yang telah kita siapkan, satu ada namanya bukti screenshot chatting, ada video kejadian, ada CCTV juga. Biasanya kan menyiapkan visum, ini gimana mungkin tanggapan kita? Ya silakan aja. Kita akan siap menghadapi proses hukum kalau memang ada panggilan laporan polisi yang telah mereka buat. Bukti-bukti memar-memar di badan dia sendiri mungkin Kaisa tahu? Saya nggak tahu karena saya nggak menyentuhnya sama sekali. Kakinya pun tidak, justru dia yang mau tendang saya. Dia yang mau teriak-teriakin saya terus di jalanan. Dia chatnya seperti jagoan. Dia minta ketemu malam-malam jam 22.00 di Polda, ketemu Kapolda, ketemu Pak Fadil katanya. Biar ribut aja di depan Pak Fadil. Itu loh. Hal-hal begini kan kalau didiamkan akan banyak orang-orang seperti ini yang merasa dirinya arogan, merasa dirinya paling hebat, terus main sosial media seenak-enaknya, fitnah-fitnah lagi gitu. Ini termasuk buntut dari yang
kemarin juga sih yang soal tas. Iya kan dikaitkan dari yang sebelumnya. Saya kan ada mediasi. Mediasi itu kan seharusnya dipertemukan kedua belah pihak agar mendapatkan jalan keluar. Tapi bukan maaf yang saya terima, malahan cacian saya yang mau di gini-gini terus sama dia. Kaki dia mau tendang saya nggak kena. Saya Berarti sempat ada berapa kali mediasi Kak? Yang pertama sudah 1 kali, selanjutnya kemarin mediasi selanjutnya. Saya datang, dia nggak datang. Ketika itu tindakan seperti itu sehingga kita buat laporan hari ini. Nah malamnya harusnya mediasi lagi, ternyata dia tidak datang. Nah, rencananya juga akan dilakukan mediasi kembali dengan undangan. Undangan sudah dikirimkan oleh penyidik Resmob dan untuk tanggal 30. Tapi dengan kejadian hari ini, Ica tadi juga menyampaikan kepada saya bahwa saya udah menutup pintu untuk berdamai dengan pihak MZ. Jadi artinya laporan polisi kita yang terdahulu kita jalankan dan laporan hari ini kita minta untuk penyidik bisa memproses laporan kita hari ini. Aica, kejadiannya sendiri seperti apa sih yang semalam itu sendiri? Katanya sampai dinerai orang. Iya betul. Seperti apa? Ya mediasi, ngobrol. Saya aja dengan duduknya saya sudah, menurut saya masih sopan dan santun. Duduknya dia aja cara udah nggak sopan ya bang. Cara mediasi loh, yang dimana dia pihak terlapor, ya kan? Nah, habis itu Bang Ramzi ngomong baik-baik, dia tetap bicara tidak sopan, sambil vaping, sambil keluarin asap-asap banyak. Dimana dia bicara harusnya baik-baik dong sama saya, supaya gimana caranya ada jalan keluar, supaya bicara kekeluargaan. Tapi ternyata malah dianya panas terus. Vaping, keluarin asap banyak. Apa? Ada bukti? Ini, foto terus gitu. Nah, dia melontarkan kata-kata yang tidak baik. Saya sempat samperin. Saya samperin tidak menyenggol dia sama sekali karena kan duduk kami agak jauh. Saya samperin gitu. Langsung dia mau tendang saya, bang gitu. Terus suaminya agak pisahin, pas ditendang nggak kena saya mundur-mundur terus. Kayak manusia normal lah, mau dipukulin ya saya mundur, nah dia dipegangin sama lakinya. Kalau suaminya nggak pegangin mungkin udah saya dipukulin. Oke, ini yang memposting foto itu gimana? Foto dia. Foto katanya sempat memposting foto di yang bikin dia nggak terima. Iya. Aica memposting fotonya MZ. Banyak yang bertanya tentang updatean laporan saya. Saya memposting berita dari teman-teman media, saya posting laporan sudah sampai di mana? Sudah sampai di situ. Saya mau posting foto dia sendiri. Saya memposting teman-teman media beritanya sudah sampai di mana? Kan pasti dong banyak yang nanya ke saya. Saya posting beritanya sudah sampai di situ. Yang statement Kak Ica sendiri yang bilang calon tersangka itu pihaknya dia. Gimana? Setiap orang yang laporan itu kan pastinya jadi calon tersangka ya, Bang? Begini, saya jelaskan secara hukum ya. Jadi ketika laporan polisi dibuat, ada namanya proses penyelidikan. Ketika proses penyelidikan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, artinya sudah ditemukan peristiwa pidana. Artinya polisi akan menentukan siapa tersangkanya. Artinya ketika kita melaporkan seseorang dan kita sebut namanya dengan jelas, artinya orang tersebut adalah calon tersangka. Itu yang maksud sampaikannya Ica. Jadi apa yang disampaikan Ica menurut saya adalah hal yang lumrah karena itu sudah naik penyidikan dan statusnya seperti itu. Berarti secara nggak langsung bakal ada penahanan untuk Medina? Ya, itu kan kewenangan penyidik, kita nggak bisa jawab. Artinya laporan polisi kita berharap bisa diproses hukum dengan baik. Kak Ica, tapi menanggapi akhirnya Medina tidak ada berniat baik ataupun ini, sebenarnya Kak Ica ini sini menyikapinya gimana? Menyikapinya? Iya. Ya amat sangat disayangkan ya. Yang seharusnya dia lebih berbaik-baik gitu ke saya, kok malah jadi seperti ini gitu. Saya jadi bingung, kaget loh. Kan harusnya dia yang minta maaf ke saya, kok dia malah serang saya, justru dia malah fitnah saya yang baru. Katanya saya, bahasanya gebok ya, maksudnya saya menganiaya dia tulis di sosmed. Aduh, mau mediasi malah kena gebok. Saya gebok dia gitu. Bahkan satu kata kasar pun saya tidak ada lontarkan ke dia.
Mungkin kalau ada bahasa saya waktu teleponan suara saya agak kenceng, iya. Tapi tidak ada bahasa mengancam, bahasa kotor. Tapi Medina selalu melontarkan bahasa kotor terus terhadap saya. Kak Ica menanggapi pihak Medina yang hari ini lagi hunting rumah Gundala gimana Kak Ica? Iya, ditunggu aja rumahnya. Tunggu Mbak Medina rumahnya. Terima kasih banyak. Berarti rumah segala. Jangan sampai nggak beli loh ya. Merasa Janji. tersaingi nggak? Enggak dong. Aku mah apa sih? Bukan siapa-siapa. Nggak kayak Medina Zain bisa beli Yang dia rumah. bilang juga ada kan kalau dari kakak kan dari donasi, kalau dari dia sendiri kan Katanya ingin uang pribadi. Ya, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Kita tunggu aja. Janji adalah hutang. Gitu. pihak dari keluarga Pak Haji Faisal udah akan menerima atau gimana Kak? Akan menerima. Aku sudah info Pak. Ada yang mau ada rezeki nih, ada yang mau beliin rumah. Wah, alhamdulillah. Kalau gitu, Bapak terima nggak? Yang namanya rezeki masa ditolak? Boleh ditanya langsung ke keluarga Pak Faisal. Saya Tapi sudah tadi tanya. dari pihaknya Medina sendiri bilang katanya dari pihak keluarganya Pak Faisal belum ada respon untuk menerima. Bukan nggak ada respon, belum ditanya kali. Katanya sudah ditanya ke Coba bukti mamanya. chatnya mana gitu. Ya, aku telepon mama, aku telepon papa tadi pagi. Pak, ada yang mau kasih rumah. Wah, beneran itu? Bapak terima nggak? Ya kalau rezeki kenapa ditolak? Kalau memang dia bilang keluarganya tidak menerima, mana bukti chatnya? Nggak usah bikin-bikin itulah alih-alih. Public figure kok bikin terus. Sedikit kan Pak Ija selalu